Salam prestasi. Salam prestasi. Masih di kampus Indonesia School of Art Insaga, Guyup Rukun Akademi Seni Drama dan Film Indonesia di Jalan Sompilan Ngasem 12. Teman-teman semua yang ada di sana, apabila tiba di Yogyakarta bisa mampir ke sekolah ini, kampus ini. Banyak sekali data-data tentang perfilman di Indonesia. Kali ini tamu kita seorang atlet, akademiknya bagus, juga seorang pengajar bahasa Inggris untuk adik-adik SLTA. Karena dengan potensi yang inilah adik ini kita undang untuk memberikan, berbagi inspirasi agar kita semuanya paling tidak bisa belajar dari tamu kita siang hari ini. Selamat siang Mas Dandi. Selamat siang Om Deddy. Kelihatannya fit sekali nih. Iya, segar bugar. Gimana dengan kondisi pandemi, masih banyak kegiatan? Alhamdulillah masih banyak kegiatan, dari kuliahnya masih lanjut, kemudian ada part time juga, kerja juga. Habis itu bakal ada project teater juga Om, kayak gitu. Loh, Mas Dandi kuliah di mana sih? Kuliah di UNY. Apa itu? Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, gitu. Fakultas Bahasa Inggris. Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, gitu. Ya. Itu kamu kuliah di Fakultas Seni dan Bahasa. Seni. Ya. Ada kaitannya mau bikin teater, gimana ceritanya itu? Dulu ceritanya pertama kali itu diajakin teater gitu Om. Terus kemudian karena itu hanya khusus untuk suatu pementasan, karena membantu teman, akhirnya kita berinisiatif untuk melanjutkan teater itu bersama dengan teman-teman dari universitas lain. Sehingga kita berencana untuk membangun komunitas teater khusus para pemuda kayak gitu. Dengan tema itu, jadi kita memberi namanya Teater Jaran Abang gitu. Teater Jaran Abang. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Jaran Abang itu apa itu? Jaran Abang itu ceritanya Joko dan jadi para pemuda-pemudi baik laki-laki perempuan itu kita mempunyai semangat yang membara. Oh. Gitu. Makanya gitu. Jaran, terus abang itu artinya merah. Merah ya. Membara. Membara ya. Wah, keren. Oh ya, Jaran tadi Joko Prawan. Oh, Joko Prawan. Ya, Joko Prawan. Joko Prawan, teman-teman. Ya. Itu dari teater kampus ya? Ya, awalnya dari kampus, kemudian kita membangun, mengajak teman-teman dari universitas lain. Jadi nggak hanya dari UNY aja Om. Iya, betul. Dari kampus tetangga ada UGM, ada UPN, bahkan kemarin ada yang daftar dari Sumatera atau Sulawesi gitu. Tapi harus universitas ya? Iya. Dalam mahasiswa gitu. Mahasiswa ya. Siapa yang melatih di UNY? Sementara ini kita masih berdasarkan pengalaman masing-masing gitu. Jadi gitu. base-nya kita pengalaman satu sama lain kita berlatih bareng-bareng gitu. Oh, gitu. Nah, ini kan Nak Dandi kan di sekolah tempat acting di sini ya, pakar-pakar teater di sini. Bisa ajukan surat minta kepada Insaga untuk mengirim pengajar ke sana. Tentunya Insaga akan bantu banget. Karena memang konsep Insaga adalah ibadah, jadi akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Om jamin pasti akan dikirim pengajar dari sini. Siap. Baik, itu Mas Dandi itu kan di bidang teater. Om pernah dengar, Om pernah lihat kamu di bidang dance sport juga ya? Iya, dance sport. Itu yang utama. Oh, yang utama? Iya, karena itu saya mulai masuk ke dance sport itu sekitar SD. Kelas 4 SD. Kelas 4. Saya mulai waktu itu pengen ngedance ceritanya. Pengen ngedance, kemudian diajak temen
Di situ ada tuh latihan dulu pertama kali tuh di FOMI. Oh, di FOMI, Iya. Federasi Olahraga Massa ya? Ya, ada Oh, masa betul, di betul, betul. alun-alun Kidul. Alun-alun Alun-alun Utara. Utara. Alun-alun Utara Ah, ah, itu setiap hari Minggu karena gratis kan Om. Jadi kita ikut. Yaudah dari situ mulai masuk ke dance sport, mulai ke ranah yang lebih serius, mulai ikut lomba, bahkan sampai event Porda, Prapon juga kemarin sempat ikut. sempat ikut ya. Iya. Di Porda dapat ya? Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah. keren. Beberapa Di Porda juga dapat ya. Kemudian untuk kejuaraan di luar pernah diikuti? Alhamdulillah juga beberapa kali ke luar negeri di Malaysia dan Singapura. Beberapa kali sempat ikut ke sana juga Om, dalam beberapa event. Dan dapat. Alhamdulillah juga dapat. Malaysianya itu kan tuh banyak wilayah tuh. Iya. Ada Seremban, ada Johor, ada Muar. Itu di mana tuh? Apa di Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur pernah, di Johor dulu pernah juga, ya. dan banyak Om. Banyak ya. Dulu bareng sama Om Deddy juga. Oh, gitu ya. Kan, waktu kecil. Masih Iya. kecil, masih belum tahu apa-apa, cuman ngikut Om Deddy kemana-mana. Gitu. Ke mall ikut, gitu. Makan ikut. Gitu. Iya. Ya, ini karena anak dulu badannya bomber ya. Bomber begitu udah gede, ini Om Deddy udah lama nggak ketemu. Kali ini sudah tuh jadi remaja. Dan Om dengar kamu juga aktivitasnya juga tuh mengajar juga apa freelance ya? Freelance, Mengajar apa itu? freelance part time, mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Sesuai dengan jurusan saya juga kan Om, pendidikan bahasa Inggris. Waktu itu diajak juga sama temen kakak tingkat waktu itu, dia menyelenggarakan kayak kursus untuk privat, dan di situ kekurangan tenaga pengajar untuk bahasa Inggris, dan saya diajakin, alhamdulillah sampai sekarang jadinya untuk privat gitu. Apa kebanyakan SD, SMP, SMA? Dulu pernah SD, SMP, bahkan sampai kuliah pernah, tapi saat ini fokus ke SMA. SMA ya. Kamu udah bisa dapetin income sendiri, gimana perasaan? Yang pertama seneng Om, Seneng ya? seneng. Jadi dari income itu bisa beli barang-barang pribadi dengan uang sendiri itu rasanya beda. Dengan dari uang orang tua tuh beda rasanya. Lebih puas, lebih bisa bersyukur. Gitu. Jadi ya itu, lebih bersyukur, lebih puas, lebih bahagia gitu. Bahagia ya. Tuh, ada teman-teman semua gitu. Alangkah bangganya orang tuanya. Saya tuh persis orang tua beliau, orang tua mampu, tapi ternyata beliau juga mau mandiri dan sekarang sudah mendapatkan income sendiri, dan itu sangat membanggakan. Walaupun tentunya orang tuanya tidak menginginkan untuk mencari di luar karena orang tuanya masih mampu, tapi si anak ingin mandiri, dan saya pun sebagai guru dansanya juga tentunya senang dan bangga ada anak yang mau peduli dengan orang tua. Nah Mas Dandi, dengan banyaknya kegiatan Mas Dandi, teater, kemudian dance sport, bahkan part time untuk mengajar bahasa Inggris, bagaimana cara memanage waktunya gimana? Kalau saya biasanya kalau saya biasanya fokusnya ke komunikasi sih. Pertama gitu. harus menjalin komunikasi dari berbagai pihak. Ketika di tempat dansa kita ada janjian waktu, di teater juga ada janjian waktu. Saya pribadi harus bisa mengatur untuk waktu, jam sekian harus di sini, jam sekian harus di sini. Itu dari komunikasi dibangun dari komunikasi yang baik, bisa kita kompromi atau bisa kita negosiasi. Betul. Kemudian yaitu awalnya berdasar dari komunikasi ya. Jadi sekali lagi ini kemarin ada narasumber kita juga mengatakan bahwa yang penting komunikasi. Ternyata Adi ini juga mengatakan juga komunikasi. Sekali lagi pentingnya arti dari suatu komunikasi. Komunikasi tentunya bukan sama teman-teman juga, yang paling diawali kita di rumah dulu. Kalau komunikasinya bagus di rumah dengan keluarga, tentunya komunikasi di luar juga akan bagus. Nah Mas Dandi, sebelum kita akhiri dialog ini, Mas Dandi om mau tanya dulu. Kamu kan karena ini tempat teater, kamu sudah berapa membawakan naskah-naskah itu teater selama di kampus?
Sementara ini ada 3 naskah yang pernah dibawakan, dan itu kita kebanyakan terinspirasi dari cerita rakyat gitu. Oh, Cerita-cerita rakyat, kita membawanya cerita-cerita rakyat. kayak legenda kayak gitu ya? Ya, Timun Mas gitu. Apa? Timun Mas. Oh, Timun Mas. Kemudian ada Ken Arok. Oh, Ken Arok. Wah, itu Cerita-cerita. kolosal semua ya? Ya, tapi kita membawakannya dengan gaya yang mudah dipahami, dengan gaya anak muda gitu lah. Kayak milenial gitu Iya, ya? milenial. Wah, keren. Sehingga bisa menarik perhatian anak-anak muda juga. Boleh deh Dandi, mau dengan timnya mungkin bisa dipentaskan di sini ya. Siap, Om. Nanti kita bikin diskus gitu. Kita setiap hari Senin di sini ada acara. Nanti Mas Dandi dan teman-teman bisa ajukan permohonan. Nanti kita fasilitasi. Kemudian kita bikin diskusi. Baik, Ya. siap. Keren Mas Dandi, keren. Baik Mas Dandi, sebelum kita akhiri mungkin Mas Dandi akan memberikan suatu inspirasi ataupun motivasi kepada adik-adik yang ada di sana. Harapan Om Deddy, adik-adik, ayo sekali lagi gali potensi masing-masing agar satu yang pasti tidak akan merepotkan semua orang. Kalau kita punya potensi, kita tidak akan pernah merepotkan orang tua karena kita ada kesibukan banyak yang tentunya kita tidak akan bermain kemana. Sebelum Mas Dandi bikin statement, kamu nggak suka itu nongkrong di mall atau di mana, gimana? Kamu nggak suka itu? Lebih tepatnya ingin menggunakan waktu nongkrong itu untuk hal yang lain. Yang lain gitu Bisa ya? latihan, bisa mengulik, misalkan belajar A, B, C gitu. Gitu Jadi ya? lebih suka belajar daripada Keluar nongkrong gitu, sebenarnya. Oh gitu. Baik, semua orang punya pilihan, tapi Mas Dandi lebih memilih itu. Monggo mau diilhami Mas Dandi, monggo silakan. Tapi yang tentunya yang disampaikan Mas Dandi itu sangat positif sekali. Monggo Mas Dandi bikin statement untuk supaya adik-adik lebih oke. Monggo silakan. Buat teman-teman semuanya, siapapun teman-teman semua, dimanapun, apapun kegiatannya, baik itu yang berat ataupun yang ringan, jalani dengan ikhlas, dengan penuh sukacita, dengan rasa merdeka tentunya. Apapun yang dilakukan dengan hati, apapun yang dilakukan dengan ikhlas, maka itu hasilnya nanti akan optimal dan akan maksimal. Gitu. Keren, suatu istimewa yang sangat istimewa. Mas Dandi, terima kasih Sama-sama, atas Om waktunya datang ke tempatnya Om Deddy, datang ke Insagar sini. Semoga Mas Deddy tetap sukses dan berhasil. Amin. Ya. Baik, teman-teman semua, sampai jumpa lagi di pertemuan berikut. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.